Dava, kamu kelihatannya sedikit jengkel. Kenapa? Karena ada black team. Pas denger BK bakal bikin chiffon cake, 100% aku yakin dia pasti gagal. 1 jam, mana cukup bikin chiffon cake? Mereka yang di sini jauh lebih skillful daripada BK atau Yuri. Oke, terus dari mereka 2 orang yang layak menggantikan posisi Yuri dan BK. Bang Ramos sama Jerry Chef. Yang kemarin baru tereliminasi. Yes. Oke, Hamzah, pertanyaan yang sama. Dava dan Adit. Adit udah beberapa kali masak, itu lagi resep. Lalu Dava, kenapa Dava? Karena dia mulangin Jerry sama Bang Ramos ya. Dan Dava juga udah pernah menang challenge. Itu dia makanya. Terus 2 orang dari Black Team yang menurut kamu berhak mendapatkan apron putih lagi? Jerry sama Hansel. Kenapa? Aku selalu diajarin, if you wanna be the best, you have to take out the best. And he is one of the best. Siapa? Jerry. And Hansel? Hansel masih bisa ekspor lebih banyak lagi harus. Kecepatan pulang. Oke, good to know. Kita dukung aja lah mereka semua. Challenge kedua ini, menurut aku susah-susah karena sekarang challenge-nya kelapa dan benar-benar kayak menantang banget, apalagi ada tim comeback. Wah, dia nggak bakal masuk. Dava bikin timus, wah memang bagus sih. Jangan salah, kalau aku dikasih bikin timus, aku yang paling jagoan daripada Dava. Dava, Woi, woi, 12 besar kok, nyengesan terus. apa? Ketawa-ketawa terus, serius dong. Ya serius lah. Hah? Ya aku mah serius, emang kenapa? Serius, mau pulang ya? Pulang aja ya. Ojo, Itu bench kok berantakan, mau masak pasaran itu. jangan sedih, aku pasti bisa. Mas Isman nggak bakal ngerebutin apron aku ya. Udah, diem aja. Salah. Kamu pulang, pokoknya. Kalau udah pulang ya udah pulang aja, ngapain di sini lagi? Guys, waktu kalian tinggal 15 menit lagi! Oi, Beka. Bikin kue lagi. Iyalah, kan kemarin menang. Nanti masuk pressure test lagi loh. Kan selamat dari pressure test bikin kue. Weh. Nanti kita tukeran ya, posisi. Nggak mau, kan kemarin udah kalah. Kalau udah pulang aja, nggak usah ngarep balik lah. Liatin Black Team yang pasti pengaruh ya, karena ancaman banget. Karena apron kita mau diambil, jadi kerasa aku harus ngelakuin yang terbaik. Udah dibilangin, kue panas itu harus di resting dulu, baru dikasih whipping cream. Dan whipping cream tuh nggak bisa ditaruh di tengah, karena kue itu berat. Udah dibilangin waktu honey cake. Second stupid things, aku bikin whipping cream lagi. BK, ini tuh udah 11 besar, tapi skill lu masih standar. Mending lu pulang deh. Saya perhatiin banget si Audrey karena saya kepo sama makanan dia gimana dan juga cara kerjanya. Aku mau bikin es kelapa muda versi MasterChef. Aku mengambil dari rasa original, tetapi aku memadukan perpaduan tekstur yang baru, visual yang baru, dan sedikit perpaduan rasa, kombinasi rasa yang pantas disajikan ke depan juga. Alright guys, challenge sini waktunya tinggal 5 menit ya. Yes, Chef. Yes, Chef. On. Oke, Juri bikin tamago pakai saus coconut. Waduh, Ai bingung itu. tamago saus Nah, coconut. bingung kamu. Terus
Becca tadi bikin coconut chiffon cake, tapi nggak tahu gimana, ya. Bikin dessert. Siapa aja yang buat dessert? Nindi juga buat clapper tart. Oke. Clapper Jadi tart. figura dia untuk bertemakan kelapa ya. Benar sekali. Bisa di-pair pakai apa aja. So, kita lihat bagaimana ini waktunya sudah di dining, ya. Sisa waktunya tinggal 30 detik. Ya, Chef. Ya, Chef. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Buat apa ini? Santannya marut sendiri? Ya, marut sendiri. Marut peras? Marut peras ini, Sir. Yuzu sama coconut water. Yuzu and coconut is a good combination. Very good combination. Kalian telah menyelesaikan tantangan kelapa. Dan orang pertama yang akan kami panggil, Mariska. Wah, kok malah dipanggil? Tapi aku yakin sih, masakanku ini rasanya enak. Bikin apa, Mariska? Itu brengkes kelapa cumi sama nasi wangi. Oke, jadi penggunaan kelapanya di? Di lauknya itu di cumi sama ada air kelapa juga, nasinya dimasak pakai air kelapa sama tinta cumi. Duh, semoga enak ya, Chef. Brengkes kelapa cumi. Jadi ini kelapa mudanya ada nih ya? Ada di sama cuminya. Sama di nasinya juga ada air kelapanya, Chef. Air kelapa sama tinta cumi kan? Iya. Kira-kira kalau misalnya ada yang perlu diperbaikin, apa yang diperbaikin? Nasinya biar lebih pulen lagi. Kamu tahu nasinya sedikit kurang pulen? Iya, tahu. Baru tahu tadi. Oke, sebenarnya ide menggunakan daging kelapa kamu pair dengan cumi dan rempah-rempah itu enak ya sebenarnya. Si daging kelapanya itu jadi ada permainan tekstur sama cumi yang mirip tapi bukan. Kalau kamu nggak kasih tahu ada kelapanya di situ mungkin bisa dikira cumi tadi. Tapi di sini lebih ke overall tekstur dari seluruh dish ini semuanya lembek dan nasinya justru kurang pulen. Paham ya? Jadi lauknya ini becek, kamu nggak ada tambahan tekstur something crispy atau tambahan komponen kelapa lagi, serundeng, I don't know. Tapi justru nasinya yang seharusnya lembut, malah kurang lembut. Saya melihatnya ini sebenarnya balakutak dengan nasi. Kamu tahu balakutak? Hah? Balakutak? Apaan tuh, Chef? Gak tahu. Hidangan cumi hitam, apa sotong hitam, masakan Sunda. Karena kelapanya tidak ter-highlight. Di sini yang sangat ter-highlight adalah cuminya dan juga tinta cumi. Ide Ci Mariska ini juga bagus dan kelihatan enak banget. Tapi aku udah yakin coconutnya itu kalah sama baunya cumi-cumi. Hidangan ini lezat, akan tetapi apakah ini meng-highlight kelapa? Nah, we don't know. I don't think so. Ya, hidangannya enak loh. Don't get me wrong, cumi, kelapa, pedas, gurih itu mantep. Nasinya sedikit kurang pulen. Coba kalau misalnya kamu kasih serundeng di atasnya untuk benar-benar make a statement, ada kelapanya gitu kan. Ataupun pakai kelapa yang lebih tua.
dipotong, diiris untuk menambahkan fresh aja taruh di atas. Ya, thank you Mariska. Thank you, chef. Kelapaku nggak ter-highlight. Kira-kira aku bakal pressure test nggak ya? Oke, nextnya Dava. Stop, Dava. Kamu buat apa itu? Aku bikin urap, chef. Urap sayur sama ketimus, chef. Oke. Itu ada 2 hidangan, bukan? Iya, chef. Pilih salah satu untuk dibawa ke depan. Pas dipanggil, disuruh pilih masakannya salah satu. Yang mana ya? Dava bikin 2 dish, orang disuruhnya 1. Situ jago apa gimana? Ya udah deh, aku milih ketimus aja karena aku lebih yakin sama ketimus aku. Oke Dava, buat apa kamu ini? Aku bikin ketimus, chef. Ketimus isi gula merah. Ketimus isi gula merah. Jadi dari singkong ya? Dari singkong sama kelapa, chef. Diapain? Kelapanya ada yang diparut sama yang dipotong kecil-kecil biar ada rasa kerasnya gitu. Singkongnya diparut, terus disatuin, dikasih tepung beras, terus dikasih garam sedikit, terus dikukus, chef. Dikukus ya? Ya. Dava, kamu kelihatannya sedikit jengkel. Kenapa? Karena ada black tea. Ini apanya? Itu kalau gulanya kok bisa kurang manis, gitu. Kalau kurang manis gitu. Tapi timusnya mah udah manis. Jadi ini hidangan khas dari Jawa. Jawa mana? Jawa Tengah. Dalamnya kamu masih kasih gula. Kelapa sama kelapa. Gula sama kelapa iris. Sama parut juga. Gulanya masih grondolan. Terus aku taruh tengah-tengahnya. Kamu sengaja taruh tengah-tengahnya? Iya. Untuk? Sama diaduk juga. Untuk apa taruh tengah-tengahnya? Emang ketimus pakai gula merah, chef. Iya memang, tapi gerinjal-gerinjal gitu segitu banyak. Buat Dava, makanannya sih oke idenya. Tapi terlalu ngeide-idein, jadinya gak enak kan? Ini gula Jawa. Gula Jawa, chef. Sebenarnya saya suka ya kamu buat ketimus ini karena beda gitu. Cuman di sini apakah tidak terlalu gepeng? Enggak, chef. Memang begitu? Iya. Segitu gepengnya? Biasanya aku bikin kayak gitu. Hah? Ngomong yang jelas.